Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Luar biasa. Amin. Bu Hendrat dari Boyolali. Ya. Sahabat UMKM, sahabat kuliner, dan tentunya di acara Festival Kuliner dan Jamu di acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 dan sekaligus Hari Janji Jawa Tengah ke-79. Sahabat UMKM, sahabat kuliner, olahan singkong banyak sekali ternyata variannya. Dari ada di Salatiga yang dikenal dengan bla bla bla, semuanya berasal dari olahan singkong yang ditampilkan begitu milenial. Nah, di stand Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini, saya bersama Bu Hendrat dari Boyolali, juga ada olahan singkong. Bu, bisa disampaikan Bu, terkait dengan singkong itu sendiri Bu, untuk dijadikan beberapa macam produk. Oke Mas Di, ini untuk olahan singkong itu disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena singkong itu ada dua macam, singkong untuk industri dan singkong untuk konsumsi pangan makhluk hidup. Nah, yang kita gunakan adalah singkong yang untuk konsumsi, bisa menjadi beribu-ribu macam varian olahan pangan lokalnya. Salah satunya bisa diolah dulu menjadi tepung mokaf. Tapi tolong digunakan singkong yang benar-benar untuk konsumsi, karena singkong yang banyak kadar cyanidanya itu kurang cocok untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Oke, berarti di Bu Hendrat, di Boyolali khususnya, ini singkong diolah menjadi tepung mokaf dulu. Model fit cassava flour yang 100% dari singkong. Itu gimana Bu? Kira-kira gambarannya untuk membuat bisa menjadi tepung? Ya, prosesnya. Kita pilih jenis singkong-singkong yang memang untuk konsumsi tadi. Khusus untuk produk mokaf dari kami adalah tepung mokaf kaya beta karotin yang menggunakan harus dan wajib itu singkong yang berbeta karotin atau singkong jenis kuning. Mentega itu ya? Mentega adalah salah satu varian. Oh gitu. Ya. Ini memang warnanya tuh kuning. Kalau itu kita menggunakan syaratnya, Oke. kita menggunakan yang varietas Bokor asli Boyolali. Oke. Terus singkong dari petani dicabut, kemudian bagaimana prosesnya? Setelah dicabut dari tanah, segera diproses, jangan sampai lebih dari 24 jam. Karena kalau lebih dari 24 jam itu sudah tidak bagus untuk singkong yang untuk tepung mokaf yang berkualitas. Oke, jadi sebelum 24 jam harus diproses, dikupas, cuci bersih, kemudian di slicer atau diiris dengan ketebalan maksimal 1 cm. Lalu kalau kami setengah centimeter. Kemudian dicincang gitu ya? Bukan dicincang, diiris tipis ya. Oh, itu posisi setelah dicuci. Masih mentah ya? Bersih. Ya setelah dikupas, dicuci bersih, kemudian diiris seperti keripik singkong, tapi lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Karena supaya tidak banyak yang terbuang endapan atau saripatinya. Terus setelah itu kita rendam dengan menggunakan, kalau pengen instan bisa menggunakan asam laktat yang merek bla bla bla. Oke. Itu tetapi mohon maaf untuk sementara ini belum halal. Jadi kita gunakan yang masih manual dengan cara direndam selama paling tidak 2 malam 3 hari. Direndam dulu. Direndam dengan catatan setiap 24 jam air harus diganti. Kenapa? Karena kalau tidak diganti airnya, hasil akhir daripada tepung mokaf tadi akan asam atau kecut bahasa Jawanya. Setelah itu keringkan, tiriskan, jemur, keringkan sampai kering. Dengan tanda ketika dipatahkan dia plek. Kalau tidak ada alat untuk pengukuran kadar air. Oh gitu, syaratnya kering itu ya. Kalau dicoklek, klek. Nah, setelah itu baru digiling. Tapi ada saran dari kami untuk menyimpan chip. Namanya chip itu adalah singkong yang sudah kering. Yang irisan tadi kering. Itu namanya chip. Jangan menyimpan mokaf dalam bentuk tepung, tapi simpanlah dalam bentuk chip. Karena kalau dalam bentuk tepung nanti gampang sekali terkontaminasi dengan telur-telur putu. Kan ada prosesnya ketika pengeringan mungkin kurang bersih, masih agak sedikit lembab. Tapi kalau sudah dalam bentuk tepung,
putu-putu itu nanti gampang berkembang biak di situ. Okay. Disimpan dalam bentuk chip, ketika akan digunakan, jemur lagi sampai kering. Sahabat UMKM, sahabat kuliner, sahabat ketahanan pangan tentu menarik yang disampaikan oleh Bu Hendrat. Memang beliau dikasih predikat apa Bu? Kamlot ya. Olahan singkong untuk tepung mokaf. Nah, setelah jadi tepung mokaf, banyak sekali varian yang bisa diciptakan. Mungkin salah satunya ini melalui itu enggak? Mokaf enggak? Iya, itu ada mokaf dan ada tepung segarnya. Maaf, ada singkong segarnya. Singkong segarnya. Yang pure tepung mokaf adalah ini. Mie. Kami memproduksi mie mokaf kaya beta karotin yang gluten free tanpa menggunakan terigu 0,sekian %, nggak ada sama sekali. Oke, keren. Ini produknya Bu Hendrat sendiri. Ya, produk kami sendiri. Legalitasnya Bu sudah? Alhamdulillah lengkap. Halal. Oke. Nah, ini sudah patennya Mas Budi. Sudah punya juga ini ya? Hand. Haki juga ya? Haki sudah. Oke. Jadi produknya ini sudah haki, sudah halal dan PRT. Nah, Bu, ono mie sing beredar umum dan pada umumnya. Ada mie dari mokaf. Apa kelebihannya yang mokaf ini, Bu? Kalau mie, kelebihan dari mie hand dari produk-produk kompetitor atau sejenis atau pesaing itu saya belum melihat yang gluten free. Tetapi mereka kebanyakan menamakan tepung mokaf tapi tetap ada tepung terigunya di sini. Ini gluten free. Kalau ada terigu low gluten. Gluten free. Berarti maksud dari gluten free sendiri itu apa, Bu? Bisa dikonsumsi orang diabetes gitu? Maaf, saya jelaskan dulu gluten itu apa. Gluten adalah sejenis protein yang hanya ada di gandum atau tepung terigu. Jadi yang kalau masih ada menggunakan semua makanan yang menggunakan tepung terigu, berarti itu belum dikatakan bebas gluten. Ini nol terigu. Jadi ini bisa dikatakan memang benar-benar 100% gluten free. Kami tidak menggunakan terigu sama sekali. Bu, ada saran mungkin atau keuntungan ketika mengkonsumsi mie gluten free? Apa? Di sini kami memang banyak sekali konsumen-konsumen dari beberapa daerah, kota besar terutama. Ini keuntungan dari semua makanan gluten free itu bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang intoleran terhadap gluten. Contohnya adalah autis, autoimun, kemudian celiac disease, dan sejenisnya yang bersangkutan dengan orang-orang intoleran terhadap gluten, yang tidak bisa mengkonsumsi gluten meskipun itu hanya 0,sekian %. Jadi ini dan untuk orang-orang penderita diabetes itu juga sangat membantu karena dia memang ini sangat rendah indeks glikemiknya, kadar gulanya. Luar biasa. Rendah indeks glikemik, rendah kadar gula. Berarti orang diabetes bisa disarankan. Boleh. Malah disarankan. Mengenyangkan karena dia kaya akan serat juga. Bu Hendrat, selain mie dari mokaf tadi, nah tentu banyak produk yang dihasilkan. Apalagi Bu? Ini kami memproduksi juga tiwul gesit. Ini bukan tiwul pada umumnya? Bukan, ini terbuat dari chip mokaf. Chip mokaf. Kalau kita ada dua macam yang dihaluskan menjadi olahan pangan berbasis singkong yang berbasis tepung mokaf. Kalau ini olahan tiwul dari chip yang ketika digiling tidak halus sekali. Yang kasarnya ya, kasarnya diambil. Memang enggak. Tapi sama-sama. Memang harus dikasarkan. Memang sama-sama bahan menjadi mokaf juga sebenarnya. Iya. Hanya proses penggilingannya tidak dilembutkan. Kalau kita menggunakan mes 100. Ini yang dengan terigu hampir sama, lebih lembut ini malah. Mes 100. Ada ukurannya. Ada ukuran mes 100. Berarti selembut apa itu? Terigu. Kemudian Bu, yang diolah lagi menjadi selain mie sama tiwul, apalagi? Ada makanan-makanan kecil, snack misalkan kita bisa membuat juga tortilla dari singkong. Artinya tepung mokaf tadi bisa pengganti tepung terigu, protein terigu, protein rendah lah, protein sedang. Berarti bisa dibuat apapun. Apapun bisa. Kue bisa. Bisa sekali. Tinggal kita aja yang pintar-pintar inovasi saja. Bu,
nih, di desa tentu banyak petani yang menghasilkan singkong atau pohong atau bodin atau bahasa Jawa ini telo gitu ya. Nah, bahasa Lomboknya gedang. Gedang malah. Ternyata dari singkong dihasilkan produk yang sangat luar biasa. Tentu dengan teknologi ya Bu ya, dengan proses yang ilmu dan teknologi. Tapi Bu Hendrat sudah membuktikan dan sudah menghasilkan karya, sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kemenkumham ya Bu ya, terkait mie mokaf dan tepung panir singkong. Tepung panir ada. Kami dapat dari hakinya 2. Bu, keren sekali Bu. Kita bisa nggak lihat produk-produk yang dibuat menjadi kuliner saji dari bahan tepung mokaf ini? Oke, siap. Ini begini Mas Budi, ini penemuan kami terbaru, karena selama ini kan belum ada yang menjadikan usaha dimsum atau kulitnya terbuat dari 98% singkong, yang 2% adalah tepung maizena, jagung. Berarti ini gluten free. Hari ini ada. Tetapi untuk kulit tortillanya atau biasa kita buat kulit kebab, kulit kebab burrito, sebenarnya kan sudah bisa produksi. Cuman saat ini kami di pameran ini tidak memperkenalkan ke umum, karena kita baru fokusnya kita buat dimsum dan pentol. Kita akan lihat pentol gluten free dari singkong. Bu Hendra, terima kasih sekali. Sama-sama. Ibuku yang tempo dahulu beliau senior kami. Luar biasa. Terima kasih. Sukses selalu Mas Budinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.